Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bagaimana kabar kalian? Ada yang tahu gak kita akan belajar apa hari ini? Hari ini kita akan belajar mengenai upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam. Materi yang kita bahas ada 3. Yang pertama yaitu hubungan sumber daya alam dengan lingkungan. Yang kedua yaitu pelestarian sumber daya alam, dan yang ketiga yaitu pengelolaan sampah. Marilah kita bahas satu persatu mulai dari hubungan sumber daya alam dengan lingkungan. Sumber daya alam diperoleh dari lingkungan. Bahan makanan yang kita makan, air yang kita minum, dan udara yang kita hirup semuanya berasal dari lingkungan. Untuk mendapatkan semua sumber daya alam tersebut, maka lingkungan kita harus terjaga. Apabila lingkungan tidak kita jaga, maka akan terjadi berkurangnya jumlah mutu sumber daya alam. Nah, berkurangnya jumlah dan mutu sumber daya alam ini disebabkan karena kerusakan lingkungan. Contohnya yaitu kerusakan hutan dan pencemaran sungai. Nah, maka dari itu sumber daya alam erat hubungannya dengan lingkungan. Berikutnya yang akan kita bahas yaitu tentang upaya pelestarian sumber daya alam. Sumber daya alam selain dimanfaatkan juga harus dikelola dan dilestarikan. Untuk melestarikan sumber daya alam tersebut, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan. Yang pertama yaitu dengan memperbanyak sumber daya alam. Sebagai contoh, untuk tetap menikmati persediaan daging, maka dibuatlah peternakan sapi dan ayam. Untuk menghasilkan kayu terus-menerus, hutan ditanami kembali setelah ditebang. Untuk tetap memiliki persediaan bahan pangan, maka ditanamlah padi di persawahan. Upaya yang kedua yaitu memelihara sumber daya alam. Nah, pengendalian sumber daya alam perlu diikuti dengan tindakan pelestarian dan pemeliharaan. Hutan yang gundul harus ditanami kembali. Tindakan penghijauan atau reboisasi dapat menjadi salah satu upaya pemeliharaan sumber daya alam. Untuk mengembalikan kesuburan tanah perlu dipupuk melalui media, lalu ditanami dengan tanaman yang sesuai. Yang ketiga yaitu melindungi sumber daya alam. Hewan dan tumbuhan langka perlu dilindungi agar tidak punah. Perlindungan hewan langka dapat dilakukan dengan membuat suaka margasatwa dan taman nasional. Perlindungan tumbuhan dapat dilakukan dengan membuat cagar alam, taman hutan raya, dan taman wisata alam. Yang keempat yaitu menghemat sumber daya alam. Beberapa jenis sumber daya alam tidak selalu tersedia di alam atau tidak dapat diperbarui. Misalnya, bahan bakar fosil. Oleh karena itu, perlu dihemat penggunaannya. Adapun cara menghemat sumber daya alam yaitu dengan menghemat penggunaan air, menghemat listrik, dan menggunakan kendaraan umum saat bepergian. Nah, itulah beberapa upaya yang dapat kita lakukan untuk pelestarian sumber daya alam. Yang ketiga yaitu pengelolaan sampah. Seperti yang kita ketahui, sampah adalah permasalahan yang sedang kita hadapi pada saat ini. Sampah ini dibedakan menjadi 2. Yang pertama yaitu sampah organik dan yang kedua yaitu sampah anorganik. Apa itu sampah organik? Ada yang tahu? Jadi, sampah organik adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup yang dapat diuraikan oleh mikroorganisme pengurai. Contohnya, kulit telur, sampah dapur, dan daun kering. Sedangkan, sampah anorganik adalah sampah yang tidak berasal dari makhluk hidup dan sulit diuraikan oleh mikroorganisme pengurai. Contohnya, kaleng bekas, plastik, dan pecahan kaca.
Berikutnya, untuk menyelamatkan lingkungan dari tumpukan sampah, maka kita dapat mengelola sampah berupa dengan kegiatan yang disebut dengan 4R. Apa saja yang dimaksud dengan 4R? Jadi, 4R yang pertama adalah reduce atau mengurangi. Yang kedua ada reuse atau menggunakan kembali. Yang ketiga ada recycle, mendaur ulang. Dan yang keempat ada replace atau mengganti. Mari kita simak satu persatu mulai dari reduce. Reduce adalah kegiatan mengurangi penggunaan suatu barang sehingga sampah pun berkurang. Contohnya, mengurangi penggunaan kantong plastik. Yang kedua yaitu reuse. Kegiatan menggunakan kembali barang yang masih dapat dipakai. Contohnya, menggunakan botol bekas, selai, atau kaleng susu sebagai tempat gula dan garam. Yang ketiga yaitu recycle. Recycle adalah mengolah kembali bahan yang tidak terpakai menjadi produk baru. Contohnya, mengolah sampah dapur menjadi pupuk kompos yang digunakan untuk menanam tanaman. Yang keempat yaitu replace, yaitu menggunakan barang pengganti yang lebih ramah lingkungan dan tahan lama. Contohnya, mengganti tas plastik dengan tas kanvas untuk berbelanja. Nah, itulah pengelolaan sampah yang dapat kita lakukan untuk mengatasi permasalahan sampah yang terjadi di lingkungan kita. Oke, cukup sekian dulu ya pembahasan materi kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dengan mudah kalian pahami. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.